Apakah sudah muncul di layar, Ibu Emi? Ya, alhamdulillah sudah, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Kebajikan. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam literasi, Bapak Ibu Guru, Sobat Guru Dikdas di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nini Fatmawati dari SDN Bigo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Alhamdulillah pada tahun 2021 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan micro kredensial bidang literasi bersama Teachers College Columbia University. Kegiatan ini membuka wawasan saya tentang literasi dan memantik passion saya untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran literasi yang bermakna dan menyenangkan dengan menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi tentang praktik baik literasi yang saya lakukan bersama anak didik saya sejak tahun 2021 sampai saat ini, dan apa dampaknya terhadap kompetensi atau kecakapan literasi peserta didik dan rapor pendidikan. Baik, Bapak Ibu, praktik baik literasi siapa saja yang terlibat? Tentu saja praktik baik literasi tidak lepas dari peran guru, kepala sekolah, murid tentu saja, wali murid, dan masyarakat. Apa dan bagaimana peran masing-masing pihak akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kegiatan praktik baik yang pertama adalah membaca nyaring. Sebuah kegiatan membaca yang dapat menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca, yang bahkan Mas Menteri sendiri pernah menyampaikan bahwa membacakan buku dan buku itu seperti magic. Apabila kita membacakan buku secara rutin kepada anak, daya tangkap literasi dan critical thinking dia akan meningkat. Apa saja tahapan dari membaca nyaring? Yang pertama, sebelum membaca nyaring, kita perlu memilih buku yang sesuai dengan kondisi murid, yaitu buku yang sesuai dengan tingkat atau kemampuan membaca mereka. Kemudian pastinya kita harus membaca buku yang akan dibacakan nyaring terlebih dahulu. Perlunya apa, Bapak Ibu? Adalah untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada murid sebelum dan setelah kegiatan membaca nyaring. Kemudian juga untuk mengidentifikasi halaman buku untuk mengajukan pertanyaan prediksi, di mana pertanyaan prediksi selama kegiatan membaca itu penting untuk membangun interaktivitas antara guru, murid, dan buku yang sedang dibaca. Kemudian juga untuk mengidentifikasi halaman buku untuk membuat suara atau aksi yang akan dilakukan bersama pada akhir kegiatan membaca nyaring. Selama membaca, diawali dengan menunjukkan sampul buku dan mengajukan pertanyaan tentang sampul. Ini digunakan untuk memantik ketertarikan anak pada buku yang akan dibaca. Kemudian kita juga akan membacakan identitas buku, yaitu nama judul buku dan nama penulis juga ilustratornya. Tak lupa kita juga kenalkan satu atau dua kosakata baru, dan kita pastikan pada saat membaca, kita membaca dengan perlahan dan jelas, dengan intonasi, ekspresi, dan gerakan. Juga pada saat membaca, kita bisa menunjukkan 5 gambar utama yang menarik dari cerita. Jadi pada saat membaca nyaring, itu tidak semua halaman buku ditunjukkan kepada siswa, tapi kita bisa menunjukkan maksimal 5 gambar utama yang menarik dari cerita. Kemudian kita juga akan mengajukan pertanyaan prediksi. Setelah kegiatan membaca, kita bisa mengajukan 2-4 pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam cerita. Dan juga mengajukan 1-2 pertanyaan mengapa. Contohnya adalah, menurut kalian mengapa tokoh A melakukan titik-titik? Nah, itu sesuai dengan buku yang kita bacakan. Ini penting Bapak Ibu untuk membangun daya empati atau
ada seorang ahli yang mengatakan bahwa vocabulary of empathy seperti itu, atau kosakata empati bagi anak. Dan yang kemudian adalah pada akhir kegiatan membaca, kita akan mengajak anak untuk meniru aksi atau suara yang menarik dalam cerita yang sudah kita tentukan sebelum kita membacakan nyaring tadi. Bapak Ibu, bonus dari membaca nyaring ini banyak sekali. Di antaranya adalah membangun kedekatan emosional antara guru dan murid, karena di dalam membaca nyaring ini terjadi interaksi secara dua arah, dan kemudian bisa memantik daya berpikir kritis, imajinasi, dan empati murid. Bapak Ibu, saya sudah mengalaminya selama kurang lebih 2 tahun. Memang kegiatan membaca nyaring ini bisa sangat mendekatkan hubungan emosional antara guru dan murid. Selanjutnya, praktik baik yang kedua adalah lokakarya membaca. Lokakarya membaca adalah sebuah kegiatan membaca. Kalau dalam istilah aslinya, itu ada reading workshop, yaitu kegiatan yang diadopsi dari Reading and Writing Project, Teachers College, Columbia University. Bapak, Ibu, Sobat Guru Digdas, kegiatan ini berlangsung selama 60 menit. Bisa kita simak pada diagram. Yang terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah pengajaran ringkas atau mini lesson, di mana di dalam mini lesson itu ada tahap koneksi, yaitu siswa, maksud saya guru, menyampaikan kecakapan literasi yang akan diajarkan. Dan guru juga menyampaikan mengapa kecakapan literasi tersebut penting untuk dipelajari. Dalam satu lokakarya membaca, ada satu tujuan pembelajaran atau satu kecakapan literasi yang akan dipelajari bersama murid. Dalam kegiatan koneksi ini, bisa juga dilakukan dengan cara guru menyampaikan pengantar yang mengaitkan isi teks dengan pengetahuan dan pengalaman murid. Kemudian pada tahap pemodelan, guru akan mendemonstrasikan strategi untuk mendapatkan kecakapan literasi. Kemudian ada pelibatan aktif, di mana murid akan terlibat secara aktif dalam penguasaan strategi mencapai kecakapan literasi sesuai tujuan pembelajaran. Bisa dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada murid untuk memilih rekan membaca dan menemukan buku yang akan dibaca sesuai dengan minat dan juga sesuai dengan tahapan atau kemampuan membaca mereka. Pada tahapan proses membaca yang berlangsung selama 40 menit, ini siswa akan menerapkan strategi yang sudah dimodelkan dan didiskusikan bersama pada tahap pelibatan aktif. Guru juga akan melakukan pembimbingan, memberikan umpan balik, apresiasi yang terperinci, memberikan saran perbaikan bagi murid, dan menghargai setiap proses berpikir murid. Kemudian pada sesi berbagi 5-10 menit, murid diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil belajar mereka tentang pencapaian strategi kecakapan literasi yang sudah dipelajari. Di situ mereka juga akan mendapatkan umpan balik dan penguatan baik dari guru maupun dari peserta didik yang lain. Gambaran kegiatannya seperti yang ada pada slide berikut, Bapak Ibu. Ini pada saat pengajaran ringkas atau mini lesson, menyampaikan koneksi, pemodelan, dan pelibatan aktif. Kemudian pada saat proses membaca, mereka akan berdiskusi bersama rekan membacanya dengan mendapatkan bimbingan dari guru, dan kemudian pada sesi berbagi, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, penerapan strategi membaca, strategi literasi yang sudah dipelajari bersama. Dan ini adalah hasilnya, Bapak Ibu. Salah satu contohnya. Selanjutnya, strategi atau praktik baik literasi yang selanjutnya adalah menulis terinspirasi dari buku favorit. Selama kami berproses, kami memulai dengan membiasakan kegiatan membaca dan berdialog tentang buku. Ini kebetulan kami lakukan di perpustakaan ramah anak. Kemudian
akan belajar tentang unsur-unsur cerita sebelum mereka akan menyusun sebuah cerita yang bisa terinspirasi dari buku favorit yang sudah mereka baca dan juga dari pengalaman keseharian mereka. Sebelum karya mereka finish atau final, mereka akan mendapatkan masukan dari teman sebaya. Jadi mereka dalam kegiatan ini akan bertukar karyanya dengan rekannya. Ini mereka pilih sendiri, kemudian mereka akan saling memberi masukan, saling memberi apresiasi, seperti itu. Dan pada tahap akhir, mereka akan menunjukkan karya mereka, karya tulis mereka, hasil kegiatan literasi mereka dengan bangga. Strategi atau praktik baik literasi yang selanjutnya yaitu cerita pagi. Bapak Ibu Guru Dikdas, cerita pagi ini dilakukan setiap hari sebagai kegiatan pembiasaan yang dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang buku favorit atau pengalamannya yang berkesan. Tentu saja sebelum ada memberikan kesempatan kepada murid ini, kita buat kesepakatan dulu bersama murid tentang bagaimana giliran atau mereka akan membacakan gilirannya seperti apa gitu ya. Jadi misalnya siapa yang akan membacakan pada hari Senin, siapa yang akan membacakan pada hari Selasa, dan selanjutnya. Itu untuk mengawalinya. Selanjutnya mereka pasti akan ketagihan. Yang sudah saya laksanakan di kelas itu mereka akan ketagihan. Jadi mereka berebut, Bu hari ini saya dong Bu, Bu hari ini saya dong Bu, seperti itu. Jadi tidak menunggu ditunjuk atau mereka merasa enggan untuk membagikan ceritanya, justru mereka sendiri yang meminta. Nah, kemudian pada saat temannya menyampaikan cerita tentang buku favorit atau pengalamannya yang berkesan, siswa lain atau murid lain akan mendengarkan cerita dan diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi pendapat pada cerita teman. Nah, mereka bisa saling berbagi cerita di sini, saling menanggapi dan bertanya lebih jauh tentang apa yang diceritakan oleh temannya. Kemudian di akhir sesi mereka akan menuliskan hal-hal baru yang didapat dari cerita teman dalam jurnal cerita pagi seperti yang saya contohkan di slide berikut. Nah, mereka menuliskannya dengan bahasa yang sederhana, dimulai dengan kata oh ternyata, seperti itu. Bapak Ibu, cerita pagi ini juga sudah tayang di BMM di cerita praktik. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu eksplor lagi di sana. Selanjutnya, praktik baik yang saya lakukan bersama anak-anak adalah membuat lingkungan kaya teks. Yang dimaksud di sini adalah membuat karya teks, yaitu membuat gambar berdasarkan buku yang dibaca. Sekali lagi masih seputar buku. Setelah mereka membaca buku, mereka akan membuat ilustrasi atau gambar berdasarkan buku yang mereka baca. Ada juga mahkota membaca, seperti yang nampak pada gambar berikut. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa saksikan bahwa mereka begitu bahagia menunjukkan hasil karyanya berdasarkan buku yang mereka baca. Di sini mereka mengungkapkan gagasan dan perasaan tentang buku yang sudah mereka baca dalam bentuk gambar ataupun tulisan singkat di dalam mahkota membaca yang cukup sederhana tetapi bisa bermakna bagi mereka. Praktik baik literasi yang selanjutnya adalah penggunaan buku non-teks dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, buku non-teks atau buku cerita anak, baik itu fiksi maupun non-fiksi, itu bisa kita integrasikan dalam pembelajaran. Seperti contohnya yaitu menggunakan buku sama atau berbeda tentang metamorfosis kupu-kupu dan juga perbedaan kupu-kupu dan ngengat. Ini materi pembelajaran kelas 4. Dan juga menggunakan buku fiksi seri keberagaman, ini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Nah, di dalam buku ini terdapat banyak
aspek-aspek keberagaman, baik itu keberagaman fisik, sosial, maupun budaya yang bisa dieksplorasi anak-anak dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Buku yang ini berbentuk buku digital, sedangkan yang ini buku cetak. Selanjutnya, praktik baik yang kami lakukan di sekolah adalah jam kunjung perpustakaan. Di perpustakaan ramah anak ini, kebetulan sekolah kami bermitra dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat, Mutiara Rindang, yang bergerak dalam bidang literasi. Mereka bermitra dalam hal perpustakaan ramah anak. Jadi di perpustakaan ramah anak ini bisa Bapak Ibu simak. Di sini ada lingkung karya teks milik anak-anak yang dipajang untuk mengapresiasi hasil dari kegiatan literasi mereka. Ini pada saat anak-anak melakukan peminjaman buku dibantu oleh relawan perpustakaan. Nah, semua siswa atau secara bergiliran akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi relawan perpustakaan sesuai dengan jam kunjung perpustakaan. Jam kunjung perpustakaan dilakukan setiap hari secara bergiliran oleh masing-masing kelas. Di jam kunjung perpustakaan ini mereka akan melakukan kegiatan membaca, diantaranya yaitu membaca nyaring, membaca bersama, membaca mandiri, dan membaca berpasangan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bapak Ibu bisa simak bagaimana anak-anak menemukan kenikmatan dalam membaca. Keberhasilan dalam membawa peningkatan kompetensi literasi anak didik kami tak lepas dari peran dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Mutiara Rindang yang kami bekerja sama dalam perpustakaan ramah anak, di mana kami mendapatkan pelatihan pengelolaan perpustakaan dan kegiatan membaca yang dilakukan baik secara offline maupun secara online. Kemudian pada saat melakukan mengimplementasikan kegiatan perpustakaan ramah anak, kita juga senantiasa mendapatkan pendampingan tentang kegiatan membaca, dan juga mereka menjembatani kerjasama dengan pengurus paguyuban, komite sekolah, dan tokoh masyarakat terkait keberlanjutan program perpustakaan ramah anak. Bapak Ibu di sekolah kami sudah mendapatkan bantuan ratusan buku anak bermutu dari Mutiara Rindang, akan tetapi selama proses ini, buku-buku yang sudah diberikan kepada kami itu ternyata sudah pernah dibaca oleh anak semua. Jadi mereka merasa kurang, mereka merasa ingin mendapatkan buku-buku yang baru, dengan judul-judul yang baru dan dengan cerita-cerita yang baru. Itu kami sampaikan kepada wali murid, pengurus paguyuban, dan komite sekolah. Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang baik. Jadi mereka memberikan bantuan juga berupa buku ramah anak. Sekolah kami juga mendapatkan kerjasama dengan kampus mengajar, yaitu pada tahun 2023 kedatangan mahasiswa kampus mengajar angkatan 5. Mereka berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi. Alhamdulillah program kerja yang mereka kolaborasikan bersama kami, diantaranya adalah membaca nyaring dan lokakarya membaca. Kemudian ada pelatihan membuat infografis menggunakan Canva, dan pengaktifan atau pemaksimalan mading di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, praktik baik yang sudah kami lakukan bersama murid, bersama Bapak Ibu guru di sekolah kami, dan Bapak Ibu kepala sekolah dan juga wali murid serta masyarakat, apa sih dampaknya terhadap kompetensi literasi? Berikut adalah rapor pendidikan sekolah kami pada tahun 2002. Ini berdasarkan hasil asesmen nasional yang dilakukan pada tahun 2021 sebelum saya mengikuti kegiatan mikro kredensial bidang literasi. Bisa Bapak Ibu simak di sini. Secara umum, kemampuan literasi masih di bawah kompetensi minimum.
3,33% siswa capaiannya mahir, 46,67% cakap, 43,30% pada tingkat dasar, dan masih ada yang perlu mendapatkan intervensi khusus sebanyak 6,67%. Definisi capaian rapor pendidikan kami pada tahun 2022 adalah kurang dari 50 peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Hal yang mengejutkan terjadi pada rapor pendidikan 2023, di mana kemampuan literasi peserta didik di sekolah kami, alhamdulillah, 100% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Berarti ini naik 100% dari rapor pendidikan pada tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut, Bapak Ibu, sebanyak 13,33% peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Ini naik 300% dari tahun 2022 yang hanya 3,33%. Dan kemudian proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum mencapai 86,67%. Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada di dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks, atau dapat dikatakan naik 85,71% dari rapor pendidikan 2022 yang hanya 46,67%. Dan berita gembiranya adalah siswa yang keterampilan literasinya di bawah dan jauh di bawah atau perlu intervensi khusus adalah 0%, atau turun 100% dari tahun 2022. Berikut adalah pencapaian kompetensi secara rinci. Hal-hal yang perlu kami tingkatkan adalah kompetensi peserta di dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional atau teks non-fiksi sebesar 66,57 atau peringkat 1-20% di tingkat kabupaten dan secara nasional. Berikut adalah rinciannya. Dan berita gembiranya lagi, Bapak Ibu, hasil tes literasi yang dilakukan oleh program kampus mengajar angkatan 5 di SDN Bigo yang dilakukan pada bulan Juni 2023 dengan asesmen kompetensi minimum literasi level kognitifnya 2. Pencapaian peserta didik kami adalah sebagai berikut. Dengan jumlah siswa 30 orang, kemudian presentasi siswa menjawab dengan benar adalah 73%. Untuk menemukan informasi tersurat, 79%. Untuk menemukan informasi tersurat pada teks informasi, 90% mengaitkan isi teks fiksi dengan pengalaman pribadi sesuai dengan jenjangnya, dan selanjutnya seperti yang kami tampilkan. Baik, Bapak Ibu, dapat kita saksikan, dapat kita amati bahwa strategi atau praktik baik literasi yang sudah dilaksanakan dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder sekolah dan masing-masing pihak punya kehidupan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya, tentu saja berdampak baik pada peningkatan kecepatan literasi siswa. Selain itu, mereka mulai tumbuh kecintaannya terhadap buku dan kegiatan membaca. Baik, Bapak Ibu, Sobat Guru Dikdas di seluruh Indonesia, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan praktik baik literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nining ya yang sudah menyampaikan paparannya sangat luar biasa sekali ini ya. Dan pada Bapak Ibu sahabat Godikas, kami mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dapat bertanya, menuliskan pertanyaan pada menu Q&A. Dan nanti pada saat kita sesi diskusi, pertanyaannya itu akan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, sahabat Godikas, selanjutnya kita akan menerima paparan yang kedua, yaitu dari narasumber kita, Ibu Tati Wardi, Ibu Tati Wardi PhD. Beliau merupakan pengajar di instansi Universitas Islam Internasional. Kepada Ibu Tati Wardi PhD, kami mempersilakan. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi, Bapak Ibu semua, Ibu Nini yang tadi menyampaikan, Ibu Bapak tenaga pendidik dan juga kepala dinas asing seluruh Indonesia. Saya tahu ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang saya ucapkan sangat berbesar hati berada di sini dan terima kasih atas kehormatannya. Nama saya Tati Wardi. Saya bukan orang baru ya dengan guru utama ya Departemen Belajar Literasi yang pengembangannya termasuk mikrokredidensial. Jadi ini hanya sekian kali saya beruntung besar Bapak Ibu semua, terutama dengan Ibu Bapak yang mendapatkan kehormatan dan terpilih sebagai masuk ke program accreditation. Pada tahun 2001 saya dan kawan-kawan yang memang memiliki latar belakang keahlian yang atas itu untuk bersama-sama Bapak Indonesia saya 25 orang ibu salah satunya yang untuk mengikuti accreditation Teachers Scholarly University dari Amerika Serikat. Nah dari 2001 kami terang sudah melakukan beberapa kajian termasuk bisnis dan hasil penelitian dan sudah mulai akan terbitkan dan sebelum saya masuk ke awal poin yang saya siapkan khusus kali ini benar-benar memang saya ingin berbagi sedikit ilmunya paparan saya terkait yang sangat memang sangat relevan yaitu praktek baik praktek yang kami teliti di sejumlah kelas yang kami teliti dari Universitas Indonesia. Tidak saya share sebelum saya masuk poin saya timing ya saya tahu awalnya saya 20 menit jadi saya akan timing ini 10 menit kurang saja. Baik ya ini Bapak Ibu apakah bisa lihat poin yang sedang tampilkan? Ya, baik. Ya, ini memang saya tekankan dengan kegiatan di university waktu sedang menyampaikan desain penelitian dan yang khusus saya lakukan adalah penelitian tentang yang microkredidensial ini memang sangat tepat dan mudah-mudahan di sini bisa ada benang merahnya Bapak bisa mengambil kesimpulan. Jadi memberikan sedikit background tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah bahwa sekarang kegiatan berpusat pada buku menjadi pembelajaran literasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Penelitian saya perspektifnya yaitu bahwa guru adalah menjadi penentu keputusan di dalam kelas apa yang dilakukan dengan terkait dengan bagaimana mengintegrasikan dan menyampaikan approach di dalam kelas, apalagi melibatkan penggunaan buku non-teks seperti yang disampaikan oleh ini. Saya memakai theoretical framework seperti ini yaitu reader response, bagaimana peran sebagai konteks dan memfasilitasi antara siswa dengan buku. Jadi memang buku disebut sebagai konteks ya. Dan juga pentingnya soal pemilihan buku-buku yang kalau waktu mereka Indonesia mungkin sudah masih hafal, buku yang bisa jadi mirror, bisa jadi cermin, buku yang bisa jadi jendela, buku yang bisa membuat kita keluar masuk dalam sebuah cerita yaitu sliding doors ya, sliding glass doors. Nah ini metode analisis saya melakukan case study ini pseudonym tapi kayaknya udah bisa diterangkan siapa ya, ada 3 yang saya ikuti. Kami ikuti berbagai macam demografik yang berbeda dan baik dari pengalaman gender dan juga kualifikasi ya. Nah ini yang kami ikuti selama sekitar 5 bulan 4 bulan ya.
yang kami temukan itu read aloud menjadi sangat dominan sekali ya dalam rutinitas pembelajaran yang menggunakan reading workshop, lokal karya membaca. Jadi ada beberapa variasi tentu saja di dalam kelas karena memang reading lokal karya membaca itu kalau mengikuti resep utamanya itu membutuhkan 60 menit atau 45 menit gitu ya. Tapi tentu saja dalam konteks seorang guru itu mesti kreatif. Jadi bagaimana sebuah resep yang baku dia mampu memodifikasi agar resepnya itu sesuai dengan lokal. Nah itu yang dilakukan kita lihat di ketiga tempat ini, mereka mencoba segala cara untuk inovasi terutama lokal karya membaca itu bisa mereka terapkan di tempat sekolah masing-masing. Tapi ada satu yang sangat dominan yaitu read aloud. Nah di sini adalah membaca nyaring interaktif, yaitu melakukan membaca nyaring teks, terus menanyakan siswa bertanya, terus siswa merespon, dan terus juga guru melakukan follow up gitu ya. Yang kita maksud dengan membaca nyaring interaktif adalah bukan hanya satu monolog ya, tapi ada sebuah proses interaktif sama persis yang disampaikan oleh Ibu Nini ya. Tapi karena ada beberapa juga yang sekedar ingin menyampaikan dan kadang-kadang yang membaca nyaring tersebut tidak terlalu peduli apa yang disampaikan oleh anak merespon karena itu tidak menjadi bagian yang penting sebagai proses dalam membaca nyaring interaktif. Karena itu sangat penting sekali ya. Ini nanti akan saya bahas di dalam PowerPoint yang berikutnya. Dari yang temuan kami itu, misalnya contoh di sini di kelas Bu Nadia ya, yaitu tema utamanya ada bagaimana Bu Nadia terutama dalam menggunakan buku ketika read aloud, salah satunya mempromosikan gender equality. Nah ini terkait dengan pemilihan buku yang dipakai oleh Miss Nadia di kelasnya, dan ini konteks di kelas yang kita kaji ya di kelas tersebut. Ini salah satu buku yang dipakai oleh Miss Nadia menggunakan Rata Kumala dan Biji Umbi Ajaib. Nah, salah satu yang menjadi menarik dari respon siswa, produk siswa dari hasil engagement terhadap buku adalah ini hasil karya siswa, yaitu bagaimana pemilihan buku yang dilakukan oleh Miss Nadia itu mampu siswa menuliskan, meresponnya dengan men-centering tentang keberanian siswa, keberanian perempuan gitu ya, anak perempuan dalam, karena memang buku yang dipilih itu tentang Rata Komala yang pemberani yang menyelamatkan kakak laki-lakinya yang diculik. Nah ini menunjukkan peran seorang guru memilihkan buku yang dia percaya itu value-nya sangat penting, dan dia melakukan sedemikian rupa dengan cara approach, membaca nyaring, interaktif, dan juga kegiatan setelah itu dan sebagainya, mendiskusikan, dan yang saya akan bahas di PowerPoint yang berikutnya. Ini terlihat bagaimana siswa mereka melakukan respon, dan itu bukti dari writing example merespon terhadap kegiatan-kegiatan yang bersenter pada buku tadi, pemilihan buku. Kalau ini adalah contoh dari kelas Mr. Irza. Mr. Irza ini temanya sangat kuat tentang menghormati keunikan pribadi, keunikan manusia. Jadi manusia itu semuanya unik, jadi kita harus bangga dengan rasa unik kita masing-masing berbeda. Jadi respect dan juga kita merasa bangga. Nah, ini kelihatan sekali dari cara buku yang dipilih oleh Mr. Irza. Ini buku yang dipilih yaitu Swidak Loro. Itu kisah seorang anak yang rambutnya jarang gitu, terus dia merasa tidak menarik dan tidak pede bahwa dia akan disukai orang lain, bahwa makanannya disukai orang lain gitu ya. Jadi di Mr. Irza ini membawa buku tersebut untuk dibaca nyaring secara interaktif dan diikuti dengan kegiatan seperti kelasnya Bu Nini, yaitu ada kegiatan interaksi. Setelah itu bagaimana siswa meresponi. Nah, salah satu contoh respon tertulis dari kelasnya Pak Irza ini adalah menceritakan bagaimana siswa merasakan pede ya, membayangkan kalau saya jadi tokoh ini, biasanya itu cara siswa untuk empatetik ya, atau meletakkan dirinya kepada sebagaimana tokoh itu rasakan ya. Jadi meletakkan dirinya pada situasi yang dirasakan oleh si tokoh gitu ya. Itu salah satu cara di dalam kelas literasi biasanya dengan jika saya menjadi tokoh ini. Nah, ini yang ditulis oleh siswa.
kalau saya jadi swidak loro, saya tidak perlu malu dengan apa yang pakaian saya yang diberikan oleh ibu saya atau makanan yang saya masak dan sebagainya. Saya tidak akan pernah malu. Jadi itu sesuai dengan tema yang sangat konsisten dipromosikan di kelasnya Pak Irza. Dan yang terakhir ini kelasnya Pak Yadi, ini demografiknya sangat beda. Ini berada di wilayah yang sangat remote ya, sebuah island yang di daerah Kalimantan. Ini ada satu hal yang sangat kronik absenteeism ya, banyak sekali kejadian anak-anaknya itu punya tradisi kadang-kadang suka bolos atau tidak masuk kelas karena faktor kultural, artinya mengikuti keluarga yang misalnya bercocok tanam dan sebagainya. Nah ini cara Mr. Yadi menggunakan karena dia ingin bisa masuk kepada kehidupan anak dengan cara memilih buku yang sesuai dengan apa yang dia value dari diharapkan agar anak-anak ini bisa menerima value tersebut. Makanya dipilih buku Ketika Dhamma Melaut. Nah, buku ini ada di Literasi Cloud tentu saja dan bisa ada digitalnya. Nah, ini menceritakan seorang anak ya SD yang cerita tentang dia menemani ayahnya, tapi pada saat bersamaan juga dia tetap ke sekolah secara rutin. Nah, ini cara Mr. Yadi untuk melihat konteks yang di lokasinya dengan apa yang ingin dia sampaikan dan dia hargai ya, value yang ingin dia sampaikan. Ini salah satu responsnya. Responsnya ini memang tidak mengadres langsung kepada soal bolos dan sebagainya, tapi bagaimana seorang anak ini ketika merespon dari buku tersebut ada hal yang menarik, yaitu displaying atau kemampuan untuk menunjukkan dia pengetahuannya begitu luas ya. Di sini dia menuliskan tentang kalau saya jadi dhamma, saya tentu senang sekali. Jadi kembali seperti yang dilakukan oleh Pak Irza sebelumnya, Pak Yadi juga menggunakan cara kamu akan menulis bagaimana kalau kamu menjadi dhamma, apa yang akan kamu katakan, akan kamu sampaikan. Nah ini disampaikan oleh siswa dalam karya tulisnya ini. Kalau saya jadi dhamma, saya akan senang sekali karena saya bisa pergi bersama ayah, terus menangkap ikan besar, ikan kecil, dan coral reef dan sebagainya. Jadi malah menunjukkan pengetahuan dia yang cukup lumayan ya tentang marine habitat gitu ya, kehidupan di dasar laut. Dan ini menarik karena memang siswa ini berada di daerah yang sebenarnya farming tradition ya, di mana tradisinya adalah bercocok tanam. Jadi kita jadi tahu ternyata knowledge siswa itu luar biasa. Nah itu Bapak Ibu, saya ingin menampilkan seperti ini, karena ini adalah bukti dari bagaimana seorang guru menggunakan proses kegiatan yang pelibatan siswa dengan buku. Nah kalau saya kesimpulan di sini yaitu memang itu soal pemilihan buku dan juga cara menyampaikannya, dan ini akan sesuai dengan apa yang akan saya tampilkan di PowerPoint yang berikut. Baik ya, saya masuk ke PowerPoint yang saya siapkan ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Bapak Ibu semua bisa lihat? Oh ini masih yang lama ya, maaf. Bentar, ini kok masih nggak mau pindah. Oke, mungkin sekarang bisa. Oke, ini udah ganti ya. Ibu Bapak bisa lihat ya, Bu Emi ya. Baik. Nah, menyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah PowerPoint yang saya siapkan khusus untuk hari ini. Mudah-mudahan yang tadi itu ada benang merahnya Bapak Ibu, dan ini juga termasuk saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Nini. Kebetulan saya sudah baca PowerPoint-nya. Dari sekian banyak yang ditampilkan oleh Bu Nini, itu saya mau timing waktu saya biar nggak kelebihan. Dari sekian banyak tampilkan, Bu Nini itu sangat menyampaikan dengan soal ekosistem ya, bukan hanya yang terjadi di dalam kelas, tapi juga ekosistem yang membuat hasil dari peningkatan yang luar biasa dari 2022 yang minus sampai 100%, hampir semuanya itu hampir 100%, dan itu tentu Bu Nini sangat senang sekali ya dengan pencapaian tersebut dalam waktu singkat. Itu seperti membalikkan gitu ya, kondisi yang sebelumnya sangat menyedihkan. Nah, saya hanya fokus kepada bagian yang bagaimana
Bu Nini terutama ketika melibatkan siswa, terutama dengan upaya Bu Nini memfasilitasi keterlibatan murid dengan buku, itu book engagement. Ini adalah bagian yang sangat kritikal karena ini adalah magicnya, betul. Magicnya di dalam kelas adalah ini ya. Ibu bapak guru ini adalah critical decision maker gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas? Apa sih kaitannya melibatkan keterlibatan dengan buku itu dengan assessment gitu, dengan raport. Nah, ini dia ada sebuah penelitian bagus yang terbit di 2018 dari jurnal yang sangat bagus, yaitu keterlibatan dalam baca sangat penting untuk mengembangkan literasi membaca siswa. Anak-anak yang menikmati membaca dan terlibat dalam kegiatan membaca cenderung menjadi pembaca yang terampil dan sukses dalam asesmen membaca. Jadi sudah clear ya, ini adalah penelitian sangat kuat. Jadi kalau Bapak Ibu, sebagaimana yang Bu Nini lakukan di dalam kelas, kalau ingin menaikkan raport AKM gitu ya, literasi anak-anak, ya memang harus upaya untuk melibatkan mereka dengan bacaan gitu ya. Dan ini salah satu contoh yang saya ingin membicarakan yang lebih mendalam sedikit, yaitu bagaimana itu melibatkan siswa. Salah satu yang disebutkan oleh Bu Nini itu banyak sekali ya. Ada salah satu yang disebut tadi dan juga yang penelitian saya sebutkan tadi adalah membaca nyaring interaktif. Membaca nyaring interaktif ini memang seakan-akan itu umum sekali. Memang umum, kesannya mudah dan kesannya semua orang bisa melakukannya. Ada benarnya dan ada tidak benarnya ya. Membaca nyaring itu benar dalam ritual atau rutinitas kegiatan pembelajaran literasi ini menjadi kayak king-nya ya, menjadi yang paling bagus, yang paling banyak manfaatnya. Dalam penelitian itu sudah di-acknowledge bahwa membaca nyaring interaktif itu menjadi arsenal gitu, staple di dalam kegiatan pembelajaran literasi. Jadi sangat wajar kalau di dalam penelitian yang kita lakukan di dalam kelas Bapak Ibu itu termasuk kelas Bu Nini itu memakai membaca nyaring interaktif gitu. Nah, tapi tidak semua membaca nyaring itu kadang-kadang sama ya, karena faktor interaktif kadang itu agak tidak beda satu sama lain, sama dengan apa yang kami temukan di dalam kelas. Kadang-kadang interaktif, kadang-kadang tidak. Kalau kita mau mendapatkan manfaatnya, kita harus tahu seberapa interaktif yang dimaksud gitu ya. Nah, izinkan saya mengutip sebuah penelitian yang dilakukan pada 2004, yaitu Profesor Fisher dan kawan-kawan itu. Mereka melakukan sebuah penelitian ke sejumlah guru-guru yang disebut master teacher. Master teacher sekitar ada 10 orang. Saya rasa lebih 20 orang, kayak 20 orang. Karena setelah ini dia akan melakukan survei ya. Jadi dia melakukan observasi kepada sejumlah master teacher. Apa saja yang dilakukan master teacher ini yang praktek baiknya sudah tidak perlu diragukan, baik dari segi baik maupun rapor gitu ya. Itu adalah mereka diikuti selama sekitar 1 minggu gitu, apa yang dilakukan dengan rutinitasnya. Dari 20 guru itu ditemukan ada beberapa karakteristik dari interactive read aloud atau membaca nyaring. Pertama, semua guru yang diteliti itu, yang diobservasi tersebut, mereka sangat peduli dengan seleksi buku. Buku yang mereka pilihkan itu penting sekali. Nah, buku yang dimaksud adalah mereka peduli sekali apa yang siswa lagi suka, apa yang siswa minati, dan apa yang sedang relevan gitu dengan mereka, gitu ya. Jadi untuk bisa melihat seperti ini kan berarti perlu pengetahuan ya, pengetahuan bahwa kalau interest siswa menjadi penting, berarti saya harus dari awal menyiapkan keragaman buku ya, buku yang yang seberagam mungkin agar interest siswa yang mungkin berkembang, berganti dan sebagainya itu kita bisa siapkan, termasuk antisipasi, karena kita tahu bahwa buku itu kan apalagi yang non teks itu berarti kan genrenya luas, jadi ada kategori fiksi dan non fiksi, tapi di dalam fiksi juga di dalamnya ada banyak lagi gitu ya, ada historical fiction gitu, ada fantasi dan ada legenda.
belum lagi di dalam buku non-fiksi gitu ya. Jadi di dalam itu pun pengetahuan guru harus banyak. Itu satu. Yang kedua yaitu tema. Tema dalam tema pun misalnya yang non-fiksi, yang bertema sains, berita alam, climate, itu persahabatan dan sebagainya itu kan juga banyak ya. Di dalam non-fiksi itu pun banyak. Di dalam fiksi pun itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi itu pengetahuan itu yang dimiliki oleh guru-guru yang dianggap menjadi contoh. Terus satu lagi adalah format. Nah, format ini mungkin yang jarang kita bicarakan kadang-kadang ya. Format itu misalnya ada buku yang bersifat bab, ada buku yang bersifat berilustrasi atau picture book, ada buku yang berformat misalnya panjang, tipis, atau yang ada yang kasar gitu. Karena penting ya membiasakan. Ada yang bentuknya memanjang, ada yang melebar, terus juga fontnya, terus juga apalagi komik gitu ya. Terus ada graphic novel. Itu adalah bentuk-bentuk yang format yang kadang-kadang kita suka lupa karena memang tentu saja itu membutuhkan stok ya dan agak lumayan mahal gitu. Makanya ini yang mungkin belum terlalu akrab gitu ya tentang format ini di Indonesia. Ada hal lagi adalah yang oleh guru-guru itu preview dan melakukan praktis. Jadi guru-guru yang baik, para master teacher ini ketika mereka melakukan interaktif atau nyaring ini, membaca nyaring interaktif, itu mereka selalu sebelum persiapan, mempraktekkan membacanya seperti apa gitu ya. Terus apalagi mereka membayangkan titik-titik apa mereka harus berhenti, kadang-kadang menggunakan sticky note gitu yang tempel, yang tadi seperti di contoh kelas Ibu ini yang banyak tempelan-tempelan itu, agar dia tahu ya titik-titik mana dia harus berhenti gitu untuk guru-guru. Jadi mereka bukan datang langsung baca, tapi sudah tahu gitu apa yang mereka sudah preview dulu, sudah latihan dulu. Setiap sekali melakukan rutinitas membaca nyaring itu adalah jelas tujuan hari itu, tujuannya untuk apa? Tujuan untuk comprehension, tujuan untuk fluensi, tujuan untuk belajar fonet khusus tentang konsonan. Jadi dia tahu agar clear sekali satu hari ini yang ingin dia ingin sampaikan, dia satu gitu. Ada yang tujuannya hanya untuk biar mendengarkan dulu cerita gitu ya. Terus hari berikutnya tujuannya agar fokus kepada rima misalnya, atau fokus kepada misalnya vokal konsonan dan sebagainya, itu jelas. Jadi agar karena kalau misalnya di lokakarya baca itu pasti itu jelas sekali dia dari awal itu tujuan mini lessonnya itu akan apa selama sekitar 45 menit atau 60 menit itu yang ingin dituju dan siswa mampu mendemonstrasikan gitu. Terus juga model of fluent oral reading, yaitu mampu supaya bacanya lancar. Nah, itu guru itu secara sadar diri itu mencontohkan gitu cara menyebutkan termasuk pelafalan, kapan berhentinya, nggak diseret gitu ya, ada B-nya, ada M-nya gitu, agar tidak siswa tahu gitu mengkorespon antara tulisan dengan huruf dan ada pecahan di antara pemisahan antara kata gitu. Jadi fluent oral reading itu penting. Animation and expression pasti semua sudah menganimasi dan sudah berekspresi dengan baik. Nah, ini bagian yang penting adalah para master teacher itu suka melakukan diskusi buku. Nah, ini bagian diskusi ini yang mungkin yang sangat penting karena mampu memberikan kesempatan siswa menanggapi dan juga memberikan respon yang otentik seperti yang kita saksikan misalnya, atau saya contohkan tadi di penelitian sebelumnya, bagaimana proses itu yang membuat siswa mampu merespon dan dia menyambung gitu, baik itu apakah merasa ada koneksi dengan cerita ataupun dia ingin bercerita gara-gara cerita yang dia bacakan akhirnya dia merespon dengan hal yang datang dari dirinya. Itu suara siswa di situ, yaitu memungkinkan dengan adanya book discussion, apakah dia setuju, apakah dia berefleksi dan sebagainya. Nah, satu hal lagi yaitu karakteristiknya adalah guru-guru yang master teacher ini ketika melakukan interaksi membaca nyaring interaktif, mereka sangat sadar diri bahwa kegiatannya itu untuk bisa mengkoneksi kegiatan membaca mandiri ataupun kegiatan menulis. Jadi mereka tahu membaca interaksi secara
baca nyaring secara interaktif itu bukan berhenti di situ, tapi ada kelanjutannya. Nah, kalau di Lokakarya Baca kan biasanya setelah itu ada independen, ada yang sharing gitu ya, dan berdialog dengan teman. Ini memang tujuannya agar tidak berhenti di situ, agar dia bisa mentransfer, mengkonek keterampilan atau bacaan dia dengan kegiatan berikutnya yang reading writing connection tadi. Oke, itu karakteristiknya ya Bapak Ibu ya. Ini setelah penelitian 20 guru master teacher itu diobservasi, kelanjutannya oleh peneliti ini mereka melakukan survei dan ini hasilnya dari master teacher ini mereka mendapatkan ini temuannya ya gitu ya, dari 100 berapa gitu guru-guru. Nah, Bapak Ibu tadi ada bagian yang nomor model affluent oral reading, yaitu supaya fasih bacanya, tidak keseret bacanya, atau cara mengekspresikan satu kata itu punya ekspresi yang bahagia gitu, dia menunjukkan spark atau matanya berbinar-binar. Itu kan kita mesti modelkan kepada anak-anak. Jadi dia tahu setiap kata itu memiliki makna yang memiliki jiwa dan mengekspresikannya. Nah, kalau di dalam tradisi yang negara-negara maju, biasanya mereka itu, mungkin Bapak Ibu sudah akrab ya, ini saya tunjukkan ya, tentang menyediakan buku yang beragam dan tema gender dan format itu. Kalau misalnya di negara maju, di Amerika contohnya, mereka punya kumpulan buku-buku yang mendapat penghargaan, Newbery, Caldecott, itu buku-buku yang buku-buku bergambar, buku-buku yang berbab gitu untuk Newbery. Itu tradisi ini mudah-mudahan kita bisa ikuti segera ya, agar guru-guru mulai punya banyak kesempatan, bukan hanya buku-buku yang bersifat bukunya luas gitu, ada formatnya, ada grafik novel gitu dan sebagainya. Arah kita nanti ke sana mudah-mudahan gitu, karena ini manfaatnya besar sekali ya, soal eksplorasi supaya interest siswa itu benar-benar tercater dengan keragaman buku. Terus yang sebelah kanan ini storyline online. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, tadi kan peran guru itu penting sekali memodelkan membaca yang pasif, membaca yang ekspresif. Nah, kalau di negara maju, misalnya di Amerika, dia mempunyai program yang storyline online. Apa itu? Jadi isinya para aktor, jadi para pemain-pemain yang biasa bermain drama di teater. Agar apa? Bahwa penyampaiannya itu ekspresif, sebagaimana acting di depan kamera ataupun di atas panggung. Nah, siswa itu akan menjadi terbiasa mendengarkan bagaimana suara ketika ketakutan atau bahwa berbagai macam ekspresi wajah untuk menyampaikan sebuah kata ya, sebuah emosi di dalam cerita. Ya, ini penting sekali untuk siswa kayak makna ya, karena memang kalau kata-kata dibiarkan tanpa dibiasakan dengan pemaknaan, dia menjadi tidak bermakna. Jadi ya memang di dalam literasi itu yang penting ya, soal pemaknaannya, dan semakin luas itu semakin dia akan semakin luas dimensi ya, dimension terhadap pemaknaan kata tadi, repertuanya. Nah, ini sebagai contoh saja, ini seperti apa respon peverbal buku. Nah, ini hasil penelitian Bapak Ibu ya. Ada anak-anak, ini adalah yang saya tampilkan adalah bagaimana ketika merespon murid-murid itu di dalam kelas atau di luar kelas, merespon di dalam kegiatan membaca nyaring interaktif. Ada namanya yang verbal atau gesture, tapi ada yang bahasa informatif. Biasanya gini, bahasa informatif itu mereka sederhana aja. Mereka ini kambing, ini kucing. Kadang-kadang anak-anak suka gitu ya. Jadi mereka hanya menginformasikan apa yang mereka dengar atau dibacakan, mereka langsung merespon dengan bahasa, mengulang atau memberi informasi apa yang mereka ketahui. Ini kambing, ini kucing, sambil menunjuk mungkin layar atau halaman buku. Nah, ada kalanya mereka menggunakan gambar untuk menyusun cerita. Ini salah satunya seperti satu lembar di buku Ratna Komala, ada beberapa potongan-potongan gambar, dan cara murid menyusun tuh mereka akan dari potongan gambar itu dia akan mampu mengkonstruksi cerita kejadian di dalam buku yang mungkin tidak ada disebutkan kata-katanya di dalam buku, tapi dia menyusun. Nah, itu adalah bentuk sebuah respon bahasa informatif yang mengkonstruksi penyusunan, kemampuan anak menyusun itu, dan itu adalah proses menjadi seorang literate ya. Jadi kemampuan dia menyusun dari gambar-gambar yang dia temukan. Dan membanding
membandingkan ilustrasi cerita buku dengan buku lain. Misalnya tokoh ini seperti, ya itu dia. Berarti dia sudah membayangkan dengan ilustrasi buku lain. Saya waktu sudah habis ya. Saya percepat. Dan ini bahasa analitis, yaitu murid mengevaluasi tentang tokoh, setting, tema, dan gambar. Nah ini ada seperti yang saya temukan juga di dalam penelitian di murid di SD di Surabaya. Dia mengevaluasi secara analitis ya tentang gambar yang dia temukan. Jangan sedih bujang. Jadi dia melakukan analitis saja, bujang terlihat sedih ya Pak, gitu ya. Padahal kan dia melihat ini dengan mencoba menganalisis apa gambar yang dia coba maknai, dan dia melakukan ya analisis sebuah gambar ya seperti itu. Ini proses evaluasi. Nah, ini merespon dengan bahasa imajinatif. Saya belum menemukan di penelitian kami ya. Seperti yang ada di penelitian di Ohio ya, jadi ada buku namanya Jumanji, mungkin pernah lihat filmnya ya. Jadi ada gambarnya itu karena ini adalah formatnya buku tebal dan seperti dibikin hologram. Jadi siswa itu langsung memberikan respon gambar seperti hidup dan bergerak ya gitu. Jadi itu merupakan cara dia berimajinasi gitu ya, dengan bahasa yang imajinatif tentang sebuah format buku gitu di dalam yang sedang dia baca. Ada yang bahasanya bersifat personal, yaitu murid merasa terhubung dengan buku, yaitu ada perasaan, opini, gitu, pengalaman. Wah, kalau Bapak Ibu mungkin akrab dengan buku Cap Gomeh, siswa ini mengatakan tokoh Nisa ini seperti saya yang pakai kerudung sejak kecil. Ini data yang saya dapatkan beberapa saat yang lalu. Yang terakhir yaitu menghubungkan dengan buku lain atau film, namanya intertekstual. Jadi apa yang menghubungkan bisa terpicu dari gambar ataupun cerita, misalnya dari buku Anansi dan Mustafa ini bukunya buku asing, jadi saya belum menemukan datanya di Indonesia. Jadi pola bahasa biasanya gini kalau cara merespon. Cerita ini mengingatkan saya pada cerita ini, cerita ini mengingat saya pada buku ini. Atau di rumah saya pernah nonton film tentang, karena bukunya tentang laba-laba, misalnya dia akan cerita, di rumah saya nonton film Spider-Man. Berarti dia sedang menghubungkan antara buku yang dia baca dengan teks lain, yaitu dalam bentuk film. Itu intertekstuality, itu menghubungkan dengan buku lain. Itu kemampuan siswa itu adalah kemampuan dia melihat teks bukan hanya berada di depannya, tapi nyambung dengan teks lain. Itu bagian dari kecakapan literasi ya, berarti melihat dalam repertuarnya nambah gitu istilahnya. Rekomendasi untuk upaya melibatkan murid dengan buku. Jadi dari yang saya diskusikan ini, untuk memfasilitasi keterlibatan murid dengan buku perlu menerapkan rutinitas pembelajaran literasi yang baik dan didukung oleh riset yang sangat penting. Salah satu pendekatan yang efektif adalah membaca nyaring interaktif. Selain itu, pengetahuan guru tentang literasi dan kemampuannya dalam menyediakan buku dengan beragam tema, genre, dan format juga sangat penting. Jadi itu dua kesimpulan utama yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang berguna. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Demikian, kalau ada pertanyaan dengan senang hati. Saya kembalikan untuk ke Ibu Emi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tatik ya atas paparan yang luar biasa.